Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hasan Alhari, kelas NR4, program studi pendidikan anak usia dini. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan anak yang diampu oleh Ibu Dr. Rizawati MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Pengembangan karakteristik dan sosial emosional anak usia dini. Apa itu pengembangan karakter? Pengembangan karakteristik yaitu proses untuk membentuk karakter atau kepribadian anak menjadi pribadi yang positif. Sedangkan perkembangan sosial emosional merupakan proses belajar pada anak tentang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitarnya, serta kepekaan untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak itu unik, egosentris, aktif, energik, memiliki rasa ingin tahu yang besar atau kuat, antusias dalam setiap kegiatan, eksploratif, dan kaya akan fantasi. Anak selalu mempunyai imajinasinya tersendiri. Selanjutnya ada ciri emosi pada anak usia dini. Yang pertama, emosinya berlangsung singkat. Terlihat lebih kuat atau hebat, bersifat sementara, lebih sering terjadi, dan dapat diketahui dari ekspresi atau tingkah lakunya. Memang ya, setiap anak itu emosi anak itu sering tiba-tiba tapi sering berlalu begitu saja. Anak mudah sekali bertengkar dengan temannya, tapi mudah juga untuk bisa saling memaafkan. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Ini ada beberapa tahapan yang harus dicapai oleh anak dalam mengatur sosial emosionalnya. Yang pertama, memahami, mengatur, serta mengekspresikan emosi dan perasaan pribadi. Anak mampu memahami apa yang dia rasakan, serta mengelola emosi tersebut. Yang kedua, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Anak sudah mulai peka terhadap apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain butuhkan. 3. Berinteraksi dengan orang lain secara baik. Mampu mengatur dirinya bagaimana dia bersikap terhadap orang lain. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang positif dan bermanfaat dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial emosional pada anak usia dini. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak. Yang pertama adalah faktor hereditas atau genetika. Faktor ini diturunkan langsung oleh kedua orang tuanya. Jadi bawaan dari kedua orang tuanya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada faktor lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya, dan juga lingkungan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor umum. Faktor umum itu adalah perpaduan antara faktor hereditas dan faktor lingkungan. Selanjutnya, cara membangun sosial emosional yang baik pada diri anak. Sedini mungkin kita harus sudah merangsang atau membangun bagaimana emosional anak dapat terbentuk dengan baik. Nah, di sini ada beberapa faktor, ada 5 faktor. Yang pertama, jadilah contoh yang baik untuk anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua menjadi contoh yang baik untuk anak. Yang kedua,
Ajak anak bermain dengan teman sebayanya. Ajak anak keluar bertemu dengan orang lain, menyapa orang lain, berteman atau bermain dengan teman sebayanya. 3. Ajari anak untuk berbagi. Nah, mengajari anak untuk berbagi adalah salah satu hal yang penting ya. Membiasakan anak bersedekah, berbagi dengan yang kurang mampu. Nah, itu pun harus sedini mungkin diajarkan. Sebelum kita mengajarkan anak untuk berbagi dengan orang lain, ajarkan dulu anak berbagi dengan saudaranya. 4. Bercerita atau membaca dongeng. Tentunya membaca dongeng ini adalah dongeng inspiratif yang dapat membangun sosial emosional yang baik pada diri anak. 5. Perkenalkan si kecil dengan pengalaman yang baru. Ajak anak ke tempat yang baru yang tidak usah jauh-jauh, misalkan pergi ke taman bersama keluarga, makan di tempat yang baru, nah pergi ke pasar. Nah, itu tempat-tempat baru yang dapat anak jadikan pengalaman baru. Selanjutnya ada tips untuk mendukung pengembangan karakteristik pada anak usia dini. Di sini saya ambil 6 hal yang bisa mendukung untuk pengembangan positif karakteristik anak. Yang pertama adalah hindari memberi label pada anak. Memberi label itu seperti kebanyakan orang tua awam atau orang tua yang belum mengerti, seringkali mereka sendiri yang menjudge atau menyebut anaknya dengan kata-kata yang tidak seharusnya. Misalkan, kenapa sih kamu itu pemalas sekali? Atau, kenapa sih kamu itu lambat sekali? Nah, secara tidak langsung, orang tua tersebut telah menanamkan karakter buruk tersebut pada diri anak tersebut. Jadi anak merasa memang itu karakter yang ada pada dirinya. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Orang tua jangan egois, jangan hanya ingin perkataannya didengar oleh anak, tapi coba dengarkan dulu apa keinginan anak, apa alasan anak ketika berbuat sesuatu. Ketika dia ingin bercerita, kebanyakan orang tua tidak mau mendengar atau ya sudahlah, padahal mendengarkan cerita mereka memberikan sebuah kenyamanan untuk mereka. Jadi mereka nyaman bercerita dengan kita, mereka merasa mereka dihargai, mereka merasa pendapat mereka dihargai atau keinginan mereka dihargai. Selanjutnya, tidak membandingkan anak dengan anak yang lain. Nah, ini sering kali terjadi pada orang tua. Jadi mereka sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Padahal jangankan dengan orang lain, dengan adiknya saja atau dengan kakaknya saja anak tidak boleh dibandingkan. Karena setiap anak punya karakteristik, punya kepribadian, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah, jadi sangat tidak diperbolehkan untuk membandingkan anak dengan siapapun, sekalipun itu dengan saudaranya sendiri. Itu hanya akan membuat mental anak atau keberanian anak menjadi menciut atau mereka merasa tidak dihargai, seperti itu. Yang keempat, menerima kelebihan dan kekurangan pada anak. Ikhlas menerima kekurangannya, bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada anak kita. Itu menjadi salah satu tugas atau kewajiban sebagai orang tua. Selanjutnya, mendorong sikap kemandirian anak. Nah, ini sudah ketika anak sudah mulai masuk PAUD, masuk kelompok bermain. Nah, ajarkan anak untuk mandiri, melakukan kebutuhan yang biasa dia butuhkan sendiri, misalkan makan sendiri, berpakaian sendiri, tapi dengan memang harus diajarkan dulu terlebih dahulu sebelumnya ya. Dan setiap kali anak berhasil melakukan tugas mandirinya atau anak berhasil melakukan
Meskipun itu hal sepele ya, misalkan anak sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri. Nah, orang tua, kita sebagai orang tua atau pendidik wajib memberi pujian, wajib memberi reward. Wah, kamu hebat sekali, sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri. Nah, itu akan memunculkan keberanian pada diri anak. Mereka juga akan merasa, wah, berarti apa yang sudah aku lakukan dihargai, seperti itu. Dan yang terakhir, berikan contoh yang baik untuk anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua ataupun sudah menjadi kewajiban guru, tenaga pendidik, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, kepada anak-anak didiknya. Nah, seperti itu. Kalaupun ada perilaku kita yang tidak sengaja atau kita merasa memang itu salah, tapi kita lakukan terhadap anak, nah, usahakan untuk meminta maaf kepada anak. Karena ketika kita tidak meminta maaf, maka perbuatan salah itu akan terus anak ingat hingga dia besar. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.